Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin langsung ke Pak Bupati. Pak Bupati, banyak yang mengatakan daya tarik Jawa Tengah, mungkin termasuk Kendal, itu salah satunya adalah karena tenaga kerja yang cukup bagus dengan upah yang relatif bersaing dibandingkan daerah-daerah lain. Makanya banyak industri relokasi ke Jawa Tengah termasuk Kendal. Apakah memang hanya itu yang menjadi daya tarik Kendal dan juga kawasan industrinya, atau ada yang lain, Pak? Sebenarnya salah satu iklim investasi itu kan juga sumber daya manusia ya. Ini juga sangat penting sekali. Ketika ada investasi besar yang masuk, mereka butuh ribuan tenaga kerja. Pertama kali yang mereka tanya, ada nggak nih SDM-nya di sini? Di sekitar situ ya? Di sekitar situ gitu kan. Nah tentunya di Kabupaten Kendal juga dengan adanya kawasan peruntukan industri yang sebesar 5.000 hektar. Nah kita sekarang pemerintah Kabupaten Kendal melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, kita fokus bagaimana penyerapan tenaga kerja itu kita fokuskan dari masyarakat Kabupaten Kendal. Ini akan kita jadikan satu unggulan dan kita sudah melakukan beberapa pilot project yang sampai hari ini juga sudah banyak penyerapan ke kawasan industri Kendal maupun di luar juga kawasan industri Kendal ada beberapa juga yang ini akan kita jadikan upaya kita untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan multiplier effect dari adanya kawasan industri di Kendal. Jadi memang alokasi untuk sumber daya manusianya diusahakan masyarakat sekitar? Iya, karena tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, kita tidak bisa pungkiri bahwa angka pengangguran di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan juga. Gitu. Tapi kalau bicara apa sih keunggulan di Kabupaten Kendal selain dengan SDM-nya yang cukup bagus, memadai, secara geografis juga kita juga sangat strategis sekali. Gitu. Kita berada di tengah-tengah Pulau Jawa sebenarnya. Gitu. Jadi secara akses, infrastruktur, semuanya kita udah cukup baik di Kendal. Oke, Pak Stanley, daya saing yang ditawarkan oleh kawasan industri Kendal, tadi sudah sebagian disebut Pak Bupati, tapi selain itu, yang bisa akhirnya menarik tenan masuk ke dalam KIK itu apa, Pak? Saya baginya dua faktor. Faktor pertama adalah kemampuan kita dengan bantuannya dari Pak Bupati ini untuk upskill pada tenaga kerja atau karyawan. Walaupun kita omongnya bahwa upahnya, minimumnya cukup kompetitif, ada jumlah ada. Tapi kalau skill level itu nggak cukup sama aja. Maka dengan training, dengan bantuannya dari pemerintah daerah, kita ada skill trainingnya, itu satu. Kedua adalah kita juga kerjasama dinas pendidikan untuk mengajukan kalau investor kita mau ajukan R&D. Nah ini sesuatu yang menarik karena kita lihat ke depan. Bagaimana kalau satu investor setelah dia sudah ada satu produk, gimana mau R&D-nya? Sebagian besar investor R&D masih di luar. Apakah bisa kita tolong mereka sehingga bagian R&D dilakukan di Indonesia? Nah, ini effort yang kedua kita lakukan. Nah effort yang ketiga kita adalah tim saya sendiri. Nah saya harus ucapkan terima kasih kepada tim saya. Di mana mereka selalu tidak kena capek untuk bereskan masalah untuk para investor saya. Nah itu yang terjadi. Oke, Pak Indra, kalau lihat ini keseluruhan kan daya saing kawasan industri ini harus dijaga. Tapi selain beberapa masalah yang tadi, ada masalah apa lagi Pak yang kemudian harus segera dibereskan supaya bisa menarik investor lebih banyak lagi ke kawasan industri yang ada? Tiga keluhan besar yang disampaikan oleh investor kepada kami, at least ke kantor kami. Pertama adalah masalah tanah. Pembebasan lahan? Pembebasan lahan, ketemu orang yang salah, harganya yang luar biasa mahal, dan juga berbagai macam yang belum ada aturan tata ruangnya. Itu nomor satu, keluhan yang pertama disampaikan. Yang kedua adalah tentang kebijakan yang suka berubah-ubah. Kebijakan berubah-ubah? Iya. Itu dari pemerintah? Pusat maupun daerah. Itu keluhan dari mereka. Yang ketiga adalah perizinan yang ribet. Nah itu keluhan yang ranking 3 itu. Nah 3 besar itu yang disampaikan keluhannya kepada kami. Itu termasuk di kawasan industri? Termasuk di kawasan maupun yang di luar. Jadi itu keluhan umum kepada masalah-masalah investasi di Indonesia. Dan itu yang harus kita benahi. Salah satu yang kita lakukan adalah melakukan reformasi di bidang perizinan. Dimulai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya sehingga kita sekarang mempermudah pengurusan perizinannya. Yang kedua andalan kita adalah pengawalan.
gitu. Bisa saja kita kalah dengan negara lain untuk 1-2 lain hal gitu dalam hal kemudahan berusaha, tapi kalau kita kawal dengan bagus, dia akan tetap stay. Dan kita juga fokusnya tidak hanya mencari yang baru, tapi kita mengopeni, gitu. Mengawal, memelihara yang sudah ada. Kita bantu mereka, kita selesaikan masalahnya, sehingga mereka juga bisa terpikir untuk berekspansi. Tidak di luar negeri, tapi tetap di Indonesia. Dan pengalaman kita, pengawalan itu cukup berhasil untuk membuat mereka stay. Mas Rifki, kalau bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia, memang kemarin keluar rilis kita masih tumbuh bagus ya, 5,72% di triwulan ketiga. Tapi kan itu jujur kita harus katakan sebagian karena harga komoditas yang sedang mahal, sehingga kita menerima atau mendapatkan keuntungan. Investasi, realisasinya, industrinya itu harus segera dibangun. Kalau Anda lihat dari data sekarang, itu masih kisaran 20% dari PDB, katanya kontribusi sektor manufaktur, pertumbuhannya di kisaran 3%. Bagaimana menjumpstart ini? Karena kalau kita melakukan business as usual, ya ketinggalan terus Mas Rifki. Bagaimana Mas? Oke, mungkin ini perlu dikaitkan dengan goal jangka panjang Indonesia, di mana kita memiliki goal jangka panjang, paling tidak visi Indonesia 2045 itu kita menjadi negara dengan berpendapatan tinggi atau high income country. Di mana itu salah satu requirement-nya adalah kita perlu tumbuh ekonominya itu di kisaran 6-7% selama sekian tahun. Di mana kalau kita lihat dari rate of investment to GDP kita, dan seberapa efisien kita mengconvert input menjadi output, atau biasanya itu disebut dengan ICOR, di mana itu kalau kita tambah investasi Rp1, kemudian jadi outputnya berapa rupiah, itu nilai kita cukup tinggi, 6,8. Artinya itu kita butuh input yang cukup besar, capital yang cukup besar untuk mentransfer itu menjadi satu output. Gitu. Nah, melihat kondisi ini berarti kita butuh sangat banyak investasi untuk kita bisa punya pertumbuhan 6-7% sekian tahun untuk kita bisa menjadi negara maju. Nah ini sebetulnya ada beberapa opsi besar yang bisa kita lakukan. Satu adalah mendorong kenaikan investasi, baik dari investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kita naikkan faktor I-nya ini ya? Nah, kondisinya sekarang adalah pasar keuangan di dalam negeri itu relatif cukup rendah atau shallow. Sehingga uang yang berputar di Indonesia ini tidak cukup banyak untuk mendorong kita bisa tumbuh 6-7%. Di situ baru kemudian masuk bahwa kita butuh investasi asing. Atau yang baru FDI. masuk dari luar? Ya, itu kita butuh itu. Nah, problemnya sekarang adalah bagaimana kita men-scale up itu. Gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra bahwa ada beberapa keluhan utama untuk kita attract investment tadi. Tapi selain dari amount of investment yang kita perlu tingkatkan, juga dari efisiensi investasi tadi, bahwa kita semakin produktif mengkonvert Rp1 investasi menjadi output yang lebih besar lagi. Nah, ini kemudian kenapa manufaktur itu menjadi kunci gitu. Bahkan dari kalau kita lihat formula pertumbuhan negara dari negara miskin menjadi negara berkembang menjadi negara maju, itu pasti tidak loncat dari sektor manufaktur. Kenapa? Karena satu, growth-nya tinggi, return-nya tinggi, produktivitasnya tinggi, kedua penyerapan tenaga kerjanya banyak. Gitu. Jadi ini dua faktor yang kemudian membuat manufaktur ini menjadi kunci untuk misalnya Indonesia terus tumbuh. Dan ini kalau kita lihat, kita sudah cukup stagnan sektor manufaktur kita, dan ini banyak yang mengindikasikan sebagai apa yang disebut deindustrialisasi yang prematur. Sehingga kemudian kita perlu menarik investasi lebih lanjut, tapi juga investasinya ini yang value added-nya tinggi. Gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Stanley juga bahwa kita perlu menciptakan memang investasi yang terjadi transfer knowledge, transfer teknologi ke labor di dalam negeri. Pak Bupati, bagaimana menambah nilai tambah bagi para investor atau calon investor? Karena ketika kita berbincang ini saya lihat, saya yakin banyak yang sedang menilai masuk atau tidak nih ke Kendal. Apa yang mereka akan dapatkan kalau masuk ke Kendal, Pak? Jadi yang pertama tadi saya sampaikan di awal ya, kemudahan perizinan. Jadi hari ini kita berupaya bagaimana perizinan ini satu pintu benar-benar bisa terwujud. Jadi nggak perlu kesana kesini, semua itu bisa kita lakukan. Yang satu kedua, tempat terselesaikan semua? Ya, masuk satu pintu, keluar sudah izin selesai. Yang kedua, kita memberikan stimulus
terhadap para calon investor, khususnya di pilar-pilar yang memang kita fokuskan di pemerintah Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah industri. Artinya apa? Apa yang dibutuhkan investor itu akan kita fasilitasi. Apakah itu infrastruktur, apakah itu sumber daya manusia, pelatihan, semua kita akan berikan gitu. Karena memang target kita untuk bisa meningkatkan investasi di Kendal. Yang ketiga, ya kita turun tangan, kita langsung bertemu dengan si investor, contohnya KIK, apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang mereka butuhkan, fasilitasi ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat, itu kita lakukan juga gitu. Jadi skop kita bukan hanya fokus di skop kabupaten, tapi apakah kita perlu komunikasi dengan provinsi atau pusat, itu juga kita lakukan gitu. Jadi memang beberapa upaya kita upayakan untuk daya investasi ini bisa meningkat di Kabupaten Kendal. Oke, pertanyaannya adalah apakah kemudian kawasan industri ini akan masih bisa berkembang di tengah-tengah kondisi yang katanya cukup suram di tahun depan? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.